Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kelas F semester 3. Video ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah Politik Hukum Indonesia dengan tema mengenai politik hukum. Masuk pada pembahasan pertama mengenai politik hukum. Jadi, politik hukum adalah serangkaian konsep asas kebijakan dasar dan pernyataan kehendak pengusaha negara yang berkaitan dengan pembentukan, penentuan, dan penerapan hukum. Ini melibatkan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah bentuk dan isi hukum yang akan dibentuk, serta untuk mencapai tujuan negara dalam perkembangan hukum yang dibangun. Selanjutnya mengenai paradigma di bidang politik hukum. Pancasila sebagai paradigma politik hukum artinya bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa kita. Pendapat tersebut menyatakan bahwa Pancasila dianggap sebagai paradigma politik hukum yang artinya Pancasila berperan sebagai landasan serta tujuan dalam kehidupan politik bangsa. Ini mengacu pada peran dan fungsi Pancasila dalam membentuk, penentukan dan menerapkan hukum sebagai bagian integral dari kehidupan politik negara Indonesia. Selanjutnya, pendapat tersebut mengidentifikasi 4 unsur yang terkandung dalam politik hukum. Yang pertama, adanya produk hukum yang ditentukan. Politik hukum ini melibatkan pembentukan atau penetapan produk hukum seperti undang-undang, peraturan, atau kebijakan. 2. Adanya pihak atau organisasi yang berwenang. Terdapat lembaga atau individu yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan hukum dan mempengaruhi proses politik hukum. 3. Adanya ketentuan atau asas tertentu. Politik hukum ini biasanya berdasarkan pada prinsip-prinsip atau asas-asas hukum tertentu yang memandu pembentukan, penentuan, dan penerapan hukum. 4. Untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum ini diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan negara seperti keadilan, kesejahteraan, atau kedaulatan hukum. Politik hukum apabila dipandang dari teori hukum murni mempunyai makna bahwa hukum merupakan disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih alternatif yang sudah tersedia untuk memproduksi produk hukum atau karya hukum guna mewujudkan tujuan negara. Politik hukum berkeinginan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang demokratis yang tidak hanya dari segi teknik akan tetapi juga ditopang dengan gabungan antara politik hukum, politik, dan sosiologi hukumnya. Hukum yang dibuat melalui tahapan yuridis dan politis yang membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga output dari produk hukum perundang-undangan mempunyai kualitas dan didukung oleh sikap dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal negara Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai peran dan fungsi politik hukum. Jadi yang pertama, peran dan fungsi hukum sangat dipengaruhi dan acap kali diintervensi oleh kekuatan politik. Yang kedua, adanya konstelasi bahwa otonomi hukum di Indonesia
cenderung selalu lemah, terutama jika ia berhadapan dengan subsistem politik. Selanjutnya, penyebab fungsi hukum cenderung melemah adalah karena pertama, struktur hukum bisa berkembang dengan baik dalam berbagai konfigurasi politik, namun pelaksanaan atau penegakan fungsi hukum menjadi lemah. Yang kedua, terdapat ketidaksinkronan antara pertumbuhan fungsi dan struktur hukum karena gangguan politik terhadap upaya penegakan fungsi hukum. Sekian penjelasan saya yang saya sampaikan di video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Billahi fil sabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.